Penantian panjang New York Knicks akhirnya akan segera berakhir. Setelah berulang kali sengsara dan mengalami kegagalan di NBA hingga puluhan tahun, mereka kini sudah semakin dekat untuk kembali jadi juara dengan mendapatkan Karl Anthony Towns. Kehadirannya sangat memperkuat roster Knicks, dan ditambah dengan pemain-pemain baru lainnya, mereka terlihat jauh lebih menakutkan dibandingkan tim-tim lain. Bermarkas di New York City, sudah jelas jika Knicks merupakan salah satu tim terbesar di NBA. Namun, berbeda dengan tim-tim besar NBA lainnya seperti Lakers dan Celtics yang sudah memiliki banyak sekali rekor dan gelar juara, Knicks malah memiliki nasib yang sangat berbanding terbalik. Selama hampir 80 tahun, mereka hanya memiliki 2 gelar juara saja. Itu pun terakhir dimenangkan pada 1973, sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Selama ini, mereka selalu berada dalam jurang kegelapan NBA. Di saat Patrick Ewing dan Knicks kembali masuk final NBA pada era 90-an, mereka tak pernah berhasil lagi untuk membawa pulang gelar juara berikutnya. Setelah Ewing pergi, Knicks langsung kembali ke masa-masa penderitaannya hingga bertahun-tahun. Carmelo Anthony pun datang, namun bersamanya mereka tak pernah tembus final wilayah timur dan kesuksesannya hanya bersifat sementara saja. Sebelum akhirnya Knicks menjadi cupu lagi dan lagi pada tiap musim. Kabar baiknya, penderitaan bertahun-tahun ini sudah berakhir sebab Knicks akhirnya mulai memasuki masa kejayaan lagi. Dan dengan Karl Anthony Towns atau KAT yang baru saja bergabung melalui trade sebelum musim 2024-2025 dimulai, mereka akhirnya memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menjadi juara NBA. Seperti yang kita tahu, Knicks sebenarnya selalu berusaha untuk mendatangkan pemain bintang dengan nama-nama yang cukup besar. Di tengah masa-masa kegagalan Knicks, mereka sempat mengincar Zion Williamson, Damian Lillard, Joel Embiid, Donovan Mitchell, bahkan juga Kevin Durant serta pemain-pemain bintang lain. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pada akhirnya bermain menggunakan jersey Knicks. Meski begitu, pada musim 2020-2021, performa mereka berhasil meningkat secara mengejutkan. Julius Randle tiba-tiba bermain impresif hingga menjadi All-Star, dan Knicks pun berhasil kembali ke playoff setelah 7 tahun absen. 2 tahun kemudian, mereka bertaruh dengan merekrut Jalen Brunson dan memberinya kontrak dengan nominal yang besar. Dan siapa sangka, Brunson ternyata mampu bersinar di New York dan sekarang menjadi bintang utama mereka. Ditambah dengan pemain-pemain pendukung yang solid, Knicks berhasil menjadi salah satu tim terkuat di wilayah timur dalam sekejap. Pada musim lalu, komposisi tim mereka semakin diperkuat dengan OG Anunoby yang cukup produktif di 2 sisi lapangan. Sayangnya, Knicks masih belum bisa tampil maksimal di playoff karena berbagai cedera. Namun, hal tersebut akan segera berganti. Sebab pada jeda musim panas kali ini, akhirnya Knicks berhasil menyusun roster terkuatnya dalam beberapa tahun terakhir. Mereka melakukan trade dengan Brooklyn Nets untuk mendapatkan Mikal Bridges. Kemampuan Bridges sangat cocok dan dibutuhkan dalam strategi era modern ini. Ia dapat mengambil banyak tembakan dengan konsisten serta dapat memanfaatkan keunggulan fisiknya untuk tampil ganas di sisi defense. Ia sempat menunjukkan potensi untuk menjadi seorang bintang bersama Nets. Namun, sepertinya performanya akan lebih maksimal jika ia tidak ditugaskan sebagai opsi utama di lapangan, sama seperti ketika ia di Phoenix Suns. Kehadiran Bridges sudah sangat memperkuat Knicks. Apalagi ia juga memiliki relasi yang kuat dengan Jalen Brunson dan Josh Hart yang juga merupakan rekan setimnya saat di kuliah. Ditambah dengan KAT, skuad ini sudah siap tempur untuk menghadapi kandidat-kandidat juara lainnya. Namun, untuk mendapatkan KAT, mereka harus mengorbankan Randle, Donte DiVincenzo, dan hak pilih di ronde pertama NBA Draft 2025. Trade ini memang sangat mengejutkan dan tidak terduga. Akan tetapi, Knicks telah memilih keputusan yang benar. Pertama, mereka kehilangan Isaiah Hartenstein di posisi center. Selama bersama Knicks, Hartenstein berhasil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesuksesan mereka. Jadi, menggantinya dengan KAT tentu adalah sebuah peningkatan. Terlebih lagi, ia merupakan seorang bintang dengan talenta yang luar biasa. Knicks tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Mitchell Robinson karena ia sering mengalami cedera. Kedua, badannya yang besar dapat membuat Knicks mampu mengimbangi tim-tim hebat lainnya di wilayah timur. Celtics contohnya. Sang juara bertahan ini memiliki beberapa pemain dengan kombinasi fisik dan kemampuan yang luar biasa. KAT terlihat dapat lebih diandalkan untuk menghadapi pemain-pemain seperti Al Horford dan Kristaps Porzingis di lapangan. Untuk menjadi tim yang terhebat, Knicks harus bisa unggul dari semua sisi. Tidak bisa mengandalkan Brunson dan pemain-pemain guard lainnya saja. Selain itu, KAT juga merupakan seorang penembak jitu, dan ia bisa saja disebut sebagai shooter terhebat di NBA dalam posisi center. Model permainan yang ditawarkan KAT sangat bervariasi dan dapat meningkatkan performa Knicks dengan mudah pada setiap pertandingan. Ketiga, KAT memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk memaksimalkan potensinya bersama Knicks. Seperti yang kita tahu, ia merupakan pemain pick nomor 1 di NBA Draft 2015 dan sempat disebut-sebut sebagai prospek terhebat setelah LeBron James.
Ia memiliki talenta yang sangat menjanjikan, dan banyak tim NBA menginginkannya untuk menjadi seorang pemimpin dan bintang utama di lapangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Cat ternyata tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi itu. Ia memang berhasil menjadi seorang All-Star dan dapat memberikan permainan yang memuaskan. Namun, di saat Timberwolves mulai sukses dan rajin masuk playoff, Cat justru terlihat tertekan dengan banyaknya sorotan terhadapnya. Produktivitasnya selalu menurun dan tembakannya menjadi tidak konsisten. Wolves bisa saja melaju lebih jauh, namun mereka terhambat oleh performa buruk Cat. Bahkan Anthony Edwards yang baru masuk NBA saja beberapa tahun lalu, dapat lebih diandalkan untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan Cat. Cat sudah terbukti tidak bisa menjadi pemain nomor 1 di tim yang hebat. Maka dari itu, ia dapat memperbaiki reputasinya ini bersama Knicks. Ia tidak akan dianggap sebagai sosok bintang yang harus memimpin karena tim ini sudah menjadi milik Jalen Brunson. Sebagai opsi kedua setelah Brunson, Cat otomatis tidak akan sering disorot, sehingga ia dapat memberikan permainan yang jauh lebih maksimal sesuai dengan kapasitasnya. Jika pada akhirnya Cat masih bermain buruk di playoff, setidaknya ia tidak akan memberikan performa seburuk Randle. Selama ini permainan Randle pun berubah drastis jika sudah masuk playoff, bahkan penurunan statistiknya jauh lebih anjlok dibandingkan Towns. Di sisi lain, musim lalu Randle juga sering mengalami cedera di saat-saat krusial, sehingga menukarnya untuk seseorang yang lebih berbakat tentu bukanlah sebuah kerugian. Dan untuk Wolves, trade ini juga awalnya terkesan merugikan. Mengapa mereka men-trade salah satu bintang unggulan mereka setelah cukup sukses di playoff musim lalu? Wolves mungkin melakukan ini untuk mengupayakan agar N dapat semakin leluasa untuk mendominasi serta menjadi opsi nomor 1 mereka di lapangan. Selain itu, Naz Reid juga telah tampil semakin menjanjikan. Ia menjadi faktor penting mengapa Wolves bisa mengalahkan Nikola Jokic dan Denver Nuggets untuk melaju ke final wilayah barat. Wolves tidak mungkin bisa membayar N, Cat, Rudy Gobert, Naz Reid, dan Jaden McDaniels dengan jumlah yang besar di saat yang bersamaan. Jadi mereka akhirnya merelakan Cat karena Reid sudah siap untuk menggantikan posisinya. Lalu bagaimana dengan Randle di Wolves? Ia masih memiliki kontrak setahun lagi sebelum dapat memutuskan ingin kembali bersama Wolves atau menjadi free agent pada 2025. Jika permainannya ternyata sesuai dan memuaskan, maka Wolves dapat memberinya kontrak baru dengan lebih menyesuaikan gaji pemain lainnya. Jika Randle bermain buruk, maka ia dapat memutuskan untuk keluar dari kontraknya dan mencari tim baru. Hal ini menguntungkan bagi kedua pihak, sebab Wolves tidak bisa melakukan hal serupa kepada Cat jika sewaktu-waktu pencapaiannya tidak sesuai dengan kontrak yang besar. Donte DiVincenzo pun akan menjadi pemain pendukung yang menarik bagi Wolves, ditambah lagi dengan kemampuan 3-poinnya yang luar biasa. Dengan kedatangan Cat, Knicks dapat dipastikan memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi juara NBA dalam waktu dekat. Jika mereka gagal musim depan pun bukan masalah, karena pemain-pemain unggulan Knicks ini masih memiliki masa kontrak yang panjang, sehingga mereka dapat membangun chemistry terlebih dulu. Knicks akhirnya memiliki segala yang dibutuhkan untuk menantang kandidat-kandidat juara lainnya. Namun mereka juga harus berhati-hati, karena mereka sudah mengorbankan banyak sekali aset di masa depan untuk membentuk skuad ini. Knicks bisa kembali sengsara selama bertahun-tahun jika mereka masih saja gagal. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.